Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur buat penyertaan Tuhan di sepanjang minggu ini, sehingga kita boleh ada lagi di penghujung minggu ini. Dan bersyukur kalau kita boleh terus tinggal di dalam Tuhan. Dan Tuhan ada terus bersama dengan kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu, buat penjagaan dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Bersyukur karena Engkau selalu ada bersama dengan kami. Sebab hanya dekat Engkau kami tenang. Sebab hanya di dalam-Mu kami aman. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk setiap kebajikan dan kemurahan yang terus Kau nyatakan dalam hidup kami. Dan kami mau terus tinggal dalam hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kemurahan di sepanjang umur hidup kami. Kami mau terus tinggal dalam dekapan-Mu, karena itu yang terindah bagi kami. Hanya Engkau Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya Engkau padaku, hanya Engkau yang baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu di sekutu dekat, menikmati hadirat-Mu, Dialah Roh tinggal dalam hidup. Sungguh bersamamu selamanya. Hanya Engkau rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya Engkau ada kekuatan, Kaulah perlindungan, keselamatanku.
bersekutu dengan menikmati hadiratmu. Biarlah roh tinggal dalam hidup, sungguh indah bersamamu. Ku ingin sanggup bersekutu dengan menikmati hadiratmu. Biarlah roh tinggal dalam hidup, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu. Di dalam nikmati hadiratmu, nikmati kuasamu. Haleluya. Engkau Allah yang dicari, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang hebat. Tiada yang sepertimu. Yang kami bersyukur, kami bersyukur. Hanya dekat Engkau kami tenang. Sebab daripada-Mu lah datangnya pertolongan kami. Dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan. Kami tenang di dekat-Mu. Kami aman di dalam-Mu. Kami bersyukur. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami menyembah, kami memuji. Meninggikan namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu.
Sebab kau ajaib, kau dahsyat, kau hebat. Kau luar biasa. Terpujilah, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Sebab engkaulah pertolongan kami. Engkau pertolongan yang tak pernah terlambat bagi kami. Bersyukur. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan. Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Engkau Allah kami. Engkau Tuhan kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami menyembah, kami memuji, meninggikan namamu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kau ajaib, engkau dahsyat, engkau hebat. Tidak ada yang sepertimu. Tiada yang lain, hanya engkau satu-satunya yang mengasihi kami lebih dari apa. Kami bersyukur, terima kasih. Sebab engkaulah segala-galanya bagi kami. Hanya di dalam kami aman, kami tenang. Terpujilah namamu. Kami menyembah, kami tinggikan engkau. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Allah baik, sungguh baik, sangat baik. Engkau teramat baik bagi kami. Kami bersyukur. Kami
Kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Kami bersyukur. Sebab hanya kepadamu lah hati kami percaya. Dan hanya kepadamu lah kami mempercayakan seluruh hidup kami. Sebab Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang tak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami menyembah. Tinggikan nama Yesus. Haleluya. 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 Indah hadirat-Mu Tuhan. Kami nikmati kasih-Mu, kuasa-Mu, damai sejahtera-Mu dan sukacita-Mu. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Engkau Allah yang tak pernah berubah, dulu, sekarang, akan sampai selama-lamanya. Perbuatan-Mu besar dan ajaib di antara kami. Penyertaan-Mu sempurna bagi hidup kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Dimuliakanlah Engkau selamanya. Haleluya, haleluya. Pujilah nama-Mu. Kami muliakan Engkau, Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur. Hanya kepadamu hati kami percaya. Janji-Mu ya dan amin bagi kami. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Buat kasih setia-Mu yang selalu baru setiap pagi.
Buat kemurahan dan kebajikan-Mu yang selalu mengikuti kami. Kami bersyukur Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu isi hatiku. Kemuliaan Kau jadikan, aku tetap percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah dalam kekuatan, ku percaya. Sungguh besar setia-Mu, sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah dalam kekuatan-Mu, kami berserah di dalam kekuatan-Mu.
berserah dalam kekuatan hanya di dalammu kami berserah, dan hanya kepadamu kami nyatakan hidup kami sepenuhnya. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mau siapkan hati kami lagi untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, silakan Capeng. Baik, selamat pagi Harry dan teman-teman. Pagi ini bertugas adalah istri saya. Tapi kemarin kami memutuskan untuk pagi ini harus kembali ke Jambi. Jadi istri saya bilang, ya tolong digantilah. Nah inilah kalau sudah suami istri, ya kan, tidak ada penolakan lagi. Jadi apapun harus berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Dan saya percaya buat teman-teman, maafkan istri saya tidak bisa melayani pagi ini karena persiapan, maklumlah ibu-ibu mau menyediakan sarapan buat kita sendiri ya. Jadi saya akan mewakili, kiranya Tuhan memberkati. Kita hari ini sampai di Mazmur 2 ya. Raja yang diurapi Tuhan. Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. 4. Dia yang bersemayam di surga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam hangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. 8. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. 10. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala, berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Nah, jadi di sini ya kan kita bisa belajar hari demi hari ya kan, mulai dari Kejadian sampai hari ini kita masuk ke Mazmur ini. Saya mendapatkan banyak hal tentunya untuk mengingatkan diri saya, dan saya rasa juga teman-teman sama, di mana firman Tuhan dikatakan di sini dari pasal 2 ini saya mengambil ringkasan ya kan, ada 3 hal. Pertama ya kan, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka mereka-reka perkara yang sia-sia. Karena di sini memang manusia tuh ingin selalu bebas, ya kan? Ada kebebasan karena terus terang aja menjadi murid Kristus itu banyak sekali aturan yang harus kita jalankan. Kita harus taat dan sebagainya. Tapi manusia pada umumnya, apalagi hari-hari ini ya kita tahu ya, anak-anak sekarang ini mereka itu tidak punya satu ya keinginan kalau terlalu rumit. Ya, mereka maunya gampang-gampang aja.
Ya isi going aja lah, pokoknya yang penting gue happy. Nah, di sini nggak bisa. Firman Tuhan tuh selalu mengajar kita, memimpin kita, dan menuntun kita untuk apa? Itulah Bapak yang baik. Tetapi karena ya kan menjadi anak, menjadi apa umat selalu inginnya bebas, ya sebebas-bebasnya. Maka itu mereka mulai ya kan mau melawan Tuhan, ya mulai punya apa? Mau bebas, hidupnya semau. Kita tahu hari-hari ini kemarin sudah saya baca di berita bahwa di Asia sudah dilegalkan pernikahan sejenis, yaitu di Thailand. Ya, jadi kalau kita pikir-pikir ya kan, ini sudah sangat-sangat luar biasa. Ya, Luar biasa. ini sudah diizinkan di Thailand. Ya, jadi artinya ada satu kebebasan, sedangkan Firman Tuhan katakan, ya kan, itu tidak dibenarkan. Tetapi kenapa? Nah, inilah satu kebebasan. Jadi mereka itu, ya kan, para raja-raja dunia ini bersiap-siap dan para pembesar berbuka untuk melawan Tuhan. Ya. Nah, jadi kita harus tahu akibat semua itu punya resiko. Jadi saya rasa sebagai anak Tuhan tentunya kita tidak bisa mengikuti apa kata dunia seluruhnya. Tapi kita harus katakan apa yang diajarkan firman Tuhan yang itu harus kita lakukan. Yang kedua, itu ya kan mereka sudah mulai. Kalau kita, anak kita itu sudah mulai tidak dengar kata-kata, tentunya dia melawan kita. Tapi di ayat 4 ini ya kan Tuhan bersemayam di surga tertawa. Ya, Tuhan mengolok-olok mereka, maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan menguji mereka dalam hangatan amarahnya. Nah, jadi ayat 4 sampai ayat ke-9 ini ya kan Tuhan itu ketawa aja. Ya. Jadi saya merenungkan ya kan. Memang kadang-kadang manusia ini kurang hikmat. Dia lebih sok daripada sang penciptanya. Ya. Kadang-kadang hidup kita demikian, ya. Kita serba tahu semua, ya. Dalam saya membaca salah satu edisi ya kan dikatakan 11 tipe orang jenius, ya. Jadi orang jenius itu bisa dilihat dari tindakannya, pola pikir, pola tindaknya. Salah satunya kalau orang ya yang jenius itu selalu menahan dulu untuk dia mengamati. Tapi bagi orang yang merasa pintar, ya kan, nah dia semuanya rasa tahu semua. Nah itu bukan orang jenius. Tapi orang jenius itu dia lihat, ya, lihat, diam dan dengar, baru diproses. Nah di sini ya kan, maka orang-orang yang merasa mau bebas ini, ya kan, dia sudah mulai merancang-rancang. Semuanya itu hidupnya punya rancangan-rancangan yang harus kita jalankan. Jadi kalau kita merancang yang jahat, ya kan, ya itu jahat buahnya. Tapi kalau kita merancang yang baik sesuai firman Tuhan, baiklah keadaan kita ketika masa tua kita, ya kita bisa melihat, ya kan, anak-anak kita diberkati, anak-anak cucu kita, semuanya mereka hidup penuh dengan damai dan sukacita dan kebahagiaan. Jadi ini yang saya lihat ya kan, jadi saya mengajak kita semua, mari kita sama-sama belajar. Ya kan manusia kita memang tidak kuat, tapi kekuatan itu kita minta sama Tuhan. Jadi di sini saya melihat bahwa ya kan kita kalau memang mau ya kan hidup benar-benar, kita jangan mau hanya bebas. Nah, jangan kita mau ngatur sang pencipta kita, ya. Maka saya banyak belajar juga ya. Kadang-kadang kita sok tahu, ya. Sedangkan dia yang menciptakan, pasti menciptakan itu lebih tahu daripada yang melihat. Karena saya sendiri ya, yang kalau saya membuat satu resep roti, saya sudah perhitungkan semuanya. Baik segi kesehatannya, baik segi untuk orang sukanya orang Indonesia sukanya tentunya ya kan yang mengkilat, yang lembut ya kan. Nah, jadi banyak hal tentunya juga kalau bisa rotinya yang tahan
ya kan? Ya setahan-tahannya kita harus tahu, ya kan? Memang bisa bikin yang lebih tahan lagi, bisa. Tapi itu kan nggak layak. Jadi kita hidupnya harus layak sesuai dengan apa yang diajarkan firman Tuhan. Di mana kita berada, kita harus menjadi teladan, kita menjadi berkat, kita menjadi satu kesukaan bagi setiap orang. Nah, itu yang kedua. Yang ketiganya yaitu ayat 10 sampai 12 ya kan, itu akibat, ya. Semua itu selalu ada akibat, sebab dan akibat. Sebabnya tidak mau turut, kata firman Tuhan, ya kan, melawan Sang Pencipta, akibatnya kena murka Tuhan, ya kan? Nah, di sini ayat 12 itu supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Jadi mau tidak mau, ya kan, hidup ini harus memilih. Tidak ada pilihan yang seenak yang kita inginkan. Tapi pilihan yang meskipun itu menurut kita susah, tapi itulah firman Tuhan yang menuntun kita sehingga kita sampai di tujuan dengan penuh sukacita, dan kita boleh melihat seperti Ayub, kita lihat ya. Nah, dia bagaimana perjalanan hidupnya, tetapi ketika ya kan Tuhan melihat Ayub, ya, memang betul-betul dia seorang yang saleh, ya. Saya percaya Ayub saleh, tapi ada juga ngegerutunya. Tuhan, apalah salahku nih, kau bikin aku begini. Iya, itulah manusianya kita ya. Jadi kita harus tahu. Tetapi kita lihat setelah kemarin ayat 42, Tuhan itu luar biasa, ya kan? Dia memberi Ayub hidup 140 tahun, ya kan? Hartanya dilipat 2 kali, ya kan? Dan dia boleh melihat generasi sampai keempat, generasi keempat. Nah, kita belum lagi melihat generasi keempat kita. Baru pertama aja udah pertempuran, ya. Ayah dan orang tua dengan anak bertempur. Bagaimana ya kan kita melihat hari-hari ini anak-anak memang kurang banyak yang kurang ajar. Kenapa mereka kurang ajar? Karena kita dari orang tuanya semenjak mereka kecil, kita tidak pernah mengajar mereka tentang nilai-nilai Kristus yang sesungguhnya. Ya. Nah, ya menjadi orang tua memang begitu. Ya kan? Selalu kalau bisa anak gua jangan susah daripada gua. Tapi belum tentu semuanya benar. Kita juga harus tahu ada tipe-tipe ya kan karakter-karakter anak yang berbeda. Jadi seseorang yang bisa ya kan mengikuti firman Tuhan hidupnya, saya yakin dan percaya ya anak cucunya tidak akan minta-minta. Tapi diberkati di bumi ini dan semuanya boleh menjadi berkat ya. Jadi demikian ya, ada 3 di Mazmur 2 yang saya dapat. 1 ya kan, kita jangan mau hanya bebas. Kita boleh bebas sesuai dengan firman. Kita berjalan dengan satu ukuran ya. Ukuran kita yaitu kebenaran firman Tuhan. Yang kedua ya kan, kita jangan melawan Sang Pencipta. Karena yang mencipta lebih tahu daripada yang memakai. Ya, jadi kita harus tahu. Maka kalau kita beli sesuatu produk-produk, kita harus baca apa kelemahannya, apa kekurangannya. Ya, semua itu ada 2, ada kelebihan, ada kekurangan. Nah, jadi kita tahu. Dan ketiga, supaya hidup kita ketika kita tua, kita tidak menangisi. Maka saya bilang, ya kan, selalu saya bicara kepada teman-teman, 2 ketakutan terbesar. Sepertinya 3, tapi sekarang saya ringkasin. Sekarang kalau orang punya uang, dia tidak mau terlalu pusing lah ya. Udah tua masuk panti jompo yang bagus-bagus, sekarang ada bintang 5, bintang 4 ya. Jadi di sana itu lebih happy daripada dia di rumah anaknya yang kadang-kadang sibuk dan sebagainya. Di sana ada banyak acara-acara ya kan, sesama tua-tua bisa memuji Tuhan, bisa ada komunitas supaya hidupnya mereka lebih baik. Jadi ini yang saya bisa bagikan ya kan. Saya rasa Heri bisa menambah, ada yang kurang. Tuhan memberkati.
Oke, terima kasih untuk Ko Simon buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Jadi ada banyak hal yang bisa kita belajar pagi hari ini dari apa yang diungkapkan oleh pemazmur. Hari-hari ini di mana dunia sedang bergelora, di mana dunia semakin menuju kepada kehancuran dan kebinasaan. Dan tanpa sadar, semakin tidak sadar manusia dan tidak ingat lagi kepada pencipta. Tapi tentu bagi setiap kita, selain dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Coach Simon, ada firman Tuhan yang mengingatkan dan menasihatkan kita di dalam Mazmur ini, supaya hari-hari ini kita tetap bertindak dengan bijaksana, kita rendah hati, lemah lembut, supaya kita bisa diajar dan dibentuk. Bahkan Tuhan mau kita terus beribadah, berfokus, berharap kepada Tuhan. Sama seperti Paulus katakan kepada jemaat di Efesus, janganlah kau jadi bodoh, tetapi jadilah bijak, karena hari-hari ini begitu jahat. Jadi seperti yang digambarkan di ayat yang pertama, hari-hari ini ada begitu banyak hal-hal yang rusuh di dalam dunia ini. Dan tanpa sadar, manusia sedang melakukan pemberontakan kepada Tuhan. Nah, jadi ini menjadi sebuah peringatan juga bagi kita. Seperti yang tadi juga sudah disampaikan oleh Coach Simon. Kita baru melewati kitab Ayub. Ada begitu banyak hal yang kita bisa belajar. Kita pikir kita sudah tahu tentang Tuhan, kita sudah beragama. Tapi tanpa sadar kita tidak bertindak dengan bijaksana, bahkan kita melawan Tuhan, kita bersungut, bahkan kita merasa lebih hebat dari Tuhan. Dan padahal seperti yang tadi Kosimo sudah sampaikan, ya Tuhan melihat kita itu geli, tertawa. Sebenarnya siapalah kita mau melawan Tuhan? Sehebat apa kita, sekuat apa kita. Tapi tentu pagi hari ini sebagai orang yang percaya, kita hidup di dalam Tuhan. Mari hari-hari ini kita hidup semakin bijaksana, kita hidup terus belajar untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi, dengan kita terus beribadah kepada Tuhan. Tantangan terbesar hari-hari ini, seperti apa yang penulis kitab Ibrani katakan, ada begitu banyak orang yang membiasakan diri untuk meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Tapi mari kita yang ada pagi hari ini, seperti firman Tuhan katakan, kita mau saling menasehati dan melakukannya semakin giat. Saya akan bacakan di Ibrani 10 ayat 25 ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ini yang harusnya kita lakukan di tengah-tengah dunia yang semakin jahat, banyak manusia semakin merasa lebih hebat dari Tuhan, apalagi dengan teknologi yang semakin canggih, mereka berpikir mereka nggak perlu Tuhan. Sekali lagi kita bersyukur buat teknologi yang semakin canggih, itu semakin mempermudah hidup kita, tapi ingat, selalu ada hal-hal yang di luar kendali manusia. Karena dalam hidup ini ya sekali lagi saya akan terus mengatakan ada hal-hal yang controllable, apalagi dengan teknologi kita semakin mudah mengontrol segala sesuatu. Bahkan ketika kita ada di luar kota pun, di luar negeri pun kita masih bisa mengontrol semua pekerjaan kita dari jauh. Tetapi tentu ada hal-hal yang uncontrollable. Ada hal-hal di mana kita nggak sanggup dengan keterbatasan kita manusia. Jadi mari pagi hari ini terus berfokus pada Tuhan, bertumbuh mengenal Tuhan, supaya hidup kita semakin bijaksana dan hidup kita boleh memuliakan nama Tuhan. Dari hal-hal kecil, seperti yang tadi Ko Simon katakan, ketika dia menciptakan roti, ada banyak hal yang harus dipikirkan, bukan hanya keuntungan semata, tapi bagaimana hidup kita ini jadi berkat di tengah-tengah dunia yang semakin jahat. Di tengah dunia yang orang berlomba-lomba hanya mementingkan diri sendiri untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri. Tapi orang yang beribadah kepada Tuhan, orang yang bijaksana, orang akan terus menjadi berkat.
apapun yang dilakukannya. Nah, tentu Bapak Ibu juga bisa melihat hidup Bapak Ibu, memeriksa hidup Bapak Ibu, apakah hidup kita masih berfokus pada diri kita dan itu menjadi pemberontakan kepada Tuhan, atau segala sesuatu yang kita lakukan itu hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih untuk Coach Simon. Saya serahkan kepada Hengki. Terima kasih Pak Heri. Mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Ko Joni, nanti ditutup sama Pak Simon. Ya, shalom semuanya. Mari kita masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak, terima kasih pagi hari ini. Bersyukur Tuhan buat kebaikan dan kemurahan-Mu, buat anugerah-Mu pada kami semua. Ya, kami boleh terus bersama-sama belajar kebenaran firman. Ya, lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, kami semakin mengerti dan memahami setiap rencana-Mu yang terindah buat hidup kami Tuhan. Bapak, terima kasih pagi hari ini Engkau juga berkati hamba Pak Simon yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Makin hari Engkau semakin memakai hidupnya Tuhan, dan hidupnya dan keluarganya Tuhan boleh terus menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, kami semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, Engkau juga berkati, dan kami boleh terus mempraktikkan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Pak, terima kasih pagi hari ini juga bersama-sama Tuhan berdoa buat Ibu Ismorini Tuhan, habis operasi Tuhan, campur tangan, patah tulang di kakinya Tuhan, boleh pulih kembali Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, biar kuasa-Mu yang menjamah dan memulihkannya Tuhan. Sehingga dia boleh dapat berjalan dengan sempurna lagi ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat Bapak Setiawan Tuhan, Engkau juga campur tangan, juga jamah hatinya Tuhan, dia boleh kembali kepada Engkau Tuhan dan mengenal Engkau secara pribadi dalam setiap kehidupannya. Kami serahkan Tuhan, Bapak Setiawan dalam tangan-Mu. Terima kasih juga Tuhan Yesus, pagi hari ini kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Kau berkati, Kau berikan keamanan dan kesejahteraan-Mu buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan para pemimpin bangsa kami, mulai dari Presiden, para menteri dan stafnya Tuhan, gubernur, bupati, dan seluruh jajarannya. Dan Engkau memberikan mereka hikmat yang daripada-Mu untuk memimpin bangsa kami yang besar ini Tuhan. Sehingga ada kesejahteraan dan keamanan buat bangsa dan negara kami ini. Kami juga bersyukur Bapa buat hasil bumi dan hasil alam yang melimpah yang Kau sediakan buat negara kami ini. Biarlah semua itu boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Bapak, terima kasih pagi hari ini juga kami berdoa buat setiap para pelayan-Mu, para hamba-Mu yang melayani Engkau Tuhan dalam setiap ibadah-ibadah raya hari ini maupun besok Tuhan. Engkau memberikan pengurapan ganda sehingga setiap pelayanan mereka Tuhan boleh membawa umat-Mu semakin dekat dan semakin mengenal Engkau. Bapak, terima kasih. Serahkan pagi hari ini setiap doa-doa kami dalam tangan-Mu. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan buat penuntunan-Mu, penyertaan-Mu, dan Engkau sudah memberi semua kami Tuhan lebih dari apa yang kami harapkan. Maka itu Tuhan, kami tidak pernah berhenti untuk datang kepadamu, memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Biarlah pagi ini Tuhan, kami serahkan semua aktivitas kami,
juga sebentar perjalanan kami juga ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena kami tahu Tuhan apapun yang kami dapat lakukan, kami mau ada penyertaan Tuhan di dalamnya. Terpuji nama-Mu, biarlah pagi ini Tuhan kami sudah terima kebenaran firman-Mu, biarlah firman-Mu yang memerdekakan kami. Dan akhirnya kami mau terima berkat-Mu Tuhan, berkat kasih karunia, anugerah yang besar dari Allah Bapa di surga menyertai kami mulai hari ini dan selama-lamanya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Oke, izin ya, mau cepat hari ini, jam 6 rencana mau start. Bawa mobil? Ya. Oh, tapi nginep Palembang? Belum tahu. Cece bilang kalau tidak ada macet sampai ke Jambi. Oke. Ya, kalau memang agak macet